Yuk kita bahas nomor 1, induksi magnet. Di materi sebelumnya kita sudah membahas induksi magnet ini lambangnya B. Dia ada beberapa rumus, kalau kawatnya lurus, kalau kawatnya melingkar, kalau di ini toroida, kalau di selenoida. Masing-masing ada rumusnya. Nah, dalam kasus nomor 1 ini kawat lurus, berarti kita pakai yang ini nih. Apa rumus induksi magnet untuk kawat lurus? B sama dengan, masih kelihatan kan ya? B sama dengan mu 0I per 2pi A. Ya, kelihatan ya? Masih kelihatan. Di mana mu 0-nya sendiri 4pi kali 10 pangkat min 7. Oke, itu sekilas. Untuk A-nya sendiri adalah jarak. Jarak dari yang ditanya. A itu jarak ya. Jarak yang ditanya ke kawat. Jadi teman-teman bayangin nih, ada kawat lurus. Dia punya aliran listrik. Di sekitarnya akan terjadi medan, namanya induksi magnet. Jadi ada medan magnet di sekitarnya. Jadi maksudnya ketika ada besi, besi itu akan bergerak gitu. Jadi area kawat yang berarus ini di sekitarnya akan ada medan magnet seperti itu. Nah, kita ditanya nih sama soal, memangnya berapa kalau misalkan jaraknya itu sejauh 2 cm dari kawat ini? Berapa besar pengaruh kawat ini terhadap benda ketika benda itu berjarak 2 cm? Nah, seperti itu pertanyaan nomor 1 ini, besar dan arah. Kita cari besarnya dulu, nanti arahnya. Udah, karena ini termasuk kawat lurus, berarti kita tinggal masukkan nih. B sama dengan mu 0, mu 0-nya itu ya. Jadi kita pakai rumus ini, mu 0I per 2pi A. Mu 0-nya berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya, I itu adalah kuat arusnya, ini I-nya 2 ampere per 2pi A. 2pi A-nya itu jarak titik yang dimaksud dengan kawat, yaitu 2 cm. Ini harus kita ubah ke meter. Jadi rumus-rumus di fisika itu perlu diingat. Semua satuannya harus internasional. Jadi kalau senti ini kita ubah ke meter, naik 2. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi kita tulis di sini. 2 kali 10 pangkat min 2. Jelas ya? Selanjutnya kita main coret-coret aja. 4pi sama 2pi ini coret, dapat 2. 2 ini kita coret. Berarti 2 kali 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 7 sama 10 pangkat min 2 pembagian eksponen, berarti pangkatnya dikurangi. Min 7 dikurangi min 2, min 5 Tesla. Jadi ini besar untuk persoalan nomor 1. Untuk arahnya sendiri, nah di sini kita diajarkan induksi magnet itu berlaku menggenggam dengan tangan kanan ya. Perhatikan spidol ini. Nah, untuk jempol ini adalah si I-nya. Kemudian 4 jari ini adalah si B-nya, si induksi magnetnya. Nah, kita kayak menggenggam ini. Bayangkan spidol ini kawat menghadap ke atas. Ya, menghadap ke atas. Ini tangan kanan saya ya. Harus tangan kanan. Nah, perhatikan. A itu di sebelah mana? Di sebelah sini kan? Sebelah punggung. Nah, sebelah di sini punggung. Perhatikan 4 jari ketika di sebelah kanannya spidol ini masuk atau keluar? Masuk kan? Karena ini 4 jari ini kan melingkar begini. Ya, paham ya? Lingkar begini. Nah, di sini perhatikan yang sebelah kanan ini masuk. Kalau sebelah kiri ini dia keluar. Jadi masuk, keluar, masuk, keluar. Jadi titik A di sini adalah masuk bidang. Jadi A di sini adalah masuk. Kalau masuk itu digambarkan dengan cross atau X. Udah, berarti masuk ini nih.
arahnya dia masuk. Jelas ya untuk nomor 1. Cek. Oke, selanjutnya nomor 2. Perhatikan nomor 2 ini ada 2 kawat nih. Kawat yang pertama sama kawat yang kedua. Artinya titik P yang ditanya soal besar dan arah induksi magnet di titik P, dia dapat pengaruh dari 2 kawat ini. Kawat yang kiri dan kawat yang kanan. Coba kita tentukan arahnya dulu. Menurut kawat kiri dulu. Perhatikan, jempolnya di atas, P-nya berarti di sebelah kanannya berarti masuk ya. Jadi anggap ini memberi pengaruh dengan nama B1. Jadi B1 masuk. B1 masuk. Kemudian untuk kawat yang kedua. Kawat yang kedua di sebelah kirinya. Perhatikan jempol 4 jarinya ini keluar. Nah, karena keluar berarti kita gambarkan ke sana ya. Ini anggap B2. Perhatikan B1 dan B2 lawan arah. Karena ini sebuah vektor, berarti B di titik P, B1 dikurangi B2. Jelas? Karena lawan arah, yang B1 masuk bidang, yang B2 keluar bidang. Sekarang perhatikan nilai-nilainya. Di sini jaraknya 2 cm, kuat arusnya 2 ampere. Di sini juga 2 cm, 2 ampere. Artinya B1 dan B2 sama besar. Kalau sama besar berarti 0. Artinya titik P ini tidak ada pergerakan, seolah-olah dia tidak mendapatkan pengaruh. Karena besar kedua, induksi magnetnya sama besar. Jadi 0 Tesla. Arahnya gimana? Diam. Gitu. Jelas ya? Itu untuk nomor 2. Silakan kalau mau di screenshot. Sudah? Kita lanjut lagi nomor 3. Perhatikan kawatnya. Kawatnya ini misal kawat yang pertama. Kawat yang pertama, ini kawat yang kedua. Perhatikan titik M ini menurut kawat pertama masuk atau keluar? Keluar berarti ya. Jempolnya di atas ini. Dia keluar. Berarti B1-nya keluar. Kemudian menurut kawat yang kedua, perhatikan ke sana. Berarti kita menggenggam spidolnya seperti ini. Kemana ini 4 jarinya? Masuk. Nah, jadi B2-nya masuk. Sama seperti nomor 2 tadi, B di titik M. B di titik M berarti karena lawan arah, B1 kurangi B2. Boleh enggak? B2 kurangi B1 boleh. Sama aja. Jelas ya? Perhatikan di sini untuk B1 kan kawat 1 ini B1. Jaraknya 1 cm, kuat arusnya 2 ampere. Kalau yang kawat kedua, perhatikan jarak dari kawat ke yang ditanya berapa ini?
1 cm sama 1 cm nih. 1 cm sama 1 cm berarti dia 2 cm. Artinya nilai B1 dan B2 beda. Nggak kayak nomor 2 tadi. Berarti gimana? Ya kita hitung masing-masing berarti. Yuk kita hitung B1. B1 karena ini kawat lurus, rumusnya sama seperti yang tadi, mu 0I 2πA. Mu 0I 2πA. Kita cari mu 0I 4pi kali 10 pangkat min 7, I-nya 2 ampere, 2pi jaraknya 1 cm. 1 cm ke meter, nek 2, gini berarti ya 1 cm. Kita coret 2 kali 2, 4, 10 pangkat min 2 sama min 7 dikurangi kayak tadi 10 pangkat min 5. Ini untuk B1-nya. Sekarang untuk B2-nya. Kalau sebelah sini masih kelihatan? Masih ya. B2. Rumusnya sama, kita langsung masukkan angkanya. 4pi kali 10 pangkat min 7, kuat arusnya 2. Terus 2πA. 2πA-nya jaraknya berarti 2 cm yang untuk kawat yang kedua ya. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Kita coret 2, kita coret 2, berarti 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla untuk B2-nya. Sehingga kita kurangi B1 4 kali 10 pangkat min 5 dikurangi 2 kali 10 pangkat min 5. Berapa ini? Nah, cara ngitungnya seperti 4x dikurangi 2x berarti 2x, dimana x-nya adalah 10 pangkat min 5 Tesla. Perhatikan besaran siapa? Besaran B1 kan? Karena besaran B1 tadi keluar, berarti M ini lebih pengaruhnya lebih keluar, berarti arahnya adalah arah keluar. Jelas ya teman-teman? Oke lanjut. Nomor 4. Besar dan arah induksi magnet di titik O. Perhatikan kawatnya berubah dari tadi kawat lurus. Di nomor 4 ini kawat melingkar. Kawat melingkar rumusnya adalah B sama dengan mu 0I per 2A. Oke. A yang dimaksud adalah jarak pusat ke kawat sama. Kalau I adalah kuat arus, yang satuannya A ini namanya kuat arus. Yuk kita hitung. Berarti B di titik O adalah mu 0I. Mu 0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya adalah 2 ampere per 2A. 2 dikali 1 cm nih. Ini berarti A-nya ini. 1 cm berarti ke meter 1 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, wes. Kita coret 2 sama ini berarti sisa 4pi. 10 pangkat min 2 ini naik ke atas atau min 7 kurangi min 2 min 5. Nah, ini nilai dari B untuk kawat melingkar. 4pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Untuk arahnya gimana? Arahnya sama. Pakai tangan kanan. Yuk kita ambil perwakilan. Misal ini perhatikan titik O berarti menurut masuk kan gini kan cara megang spidol kan. Nah berarti dia masuk. Jelas untuk nomor 4. Oke selanjutnya untuk nomor 5. Besar dan arah induksi magnet di titik P. Nah ini sebenarnya juga sama kawat melingkar nih kayak nomor 4. Nih kalau saya kasih titik-titik kelihatan enggak? Kalau dikasih diteruskan ini dia lingkaran. Jadi nanti kita pakai rumusnya, rumus induksi di kawat melingkar yang tadi seperti nomor 4. Cuma masalahnya ini kan enggak full satu lingkaran. Berapa lingkaran? Setengah. Nah, betul, berarti kita B-nya, nilai B-nya itu setengah dari rumus yang kita tahu ini, mu 0I 2A. Paham ya?
Oke, kita lanjut. Setengah. Mu 0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya 2 ampere. 2A. A-nya jaraknya 1 cm. 2 1 kali 10 pangkat min 2. Sama kayak tadi. Kita coret. Berarti 2pi ini 10 pangkat min 5. 2pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Arahnya gimana? Arahnya kita perhatikan ini, kita ambil perwakilan di sini. I-nya masuk ke sana kan? Berarti berapa ini? Dia berarti 4 jari kita keluar berarti ya. Nah, berarti arahnya keluar bidang. Gitu. Jelas ya? Itu untuk nomor 5. Oke, hari ini siang ini kita bahas fisika. Insyaallah nanti malam kita bahas soal CPNS SNBT lagi. Lanjut lagi nomor 6. Besar dan arah induksi magnet di titik K. Perhatikan ini juga lingkaran juga ini kalau saya teruskan ini. Spidolnya sudah mau istirahat. Nih. Ya, lingkaran full. Berarti segini doang berapa lingkaran tuh? Seperempatnya. Berarti B-nya sama kayak nomor 5, seperempat dari mu 0I per 2A. Jelas ya? Udah, berarti seperempat 4pi kali 10 pangkat min 7 kuat arusnya 2 per jaraknya 1 cm. 2A 2 kali 1 cm, cm ke meter naik 2. Udah kita coret, 4 nya sama 4, 2 nya sama 2. Berarti sisa 10 pangkat min 5 Tesla. Arahnya masuk atau keluar? Sama kayak tadi, kita ambil perwakilan, kuat arusnya ke sana, berarti di titik K ini, nah ini keluar ya. Oke. Keluar. Itu tadi tentang kawat lurus 3 nomor, kemudian kawat melingkar 3 nomor yang biasanya ditanyakan para guru. Kalau kawat lurus ini rumusnya, kawat melingkar ini. Oke. Selanjutnya kita sisa 2 nomor lagi, nomor 7, nomor 8. Ini adalah toroida, ini adalah selenoida. Silakan kalau mau di foto dulu, di screenshot. Saya hapus ya, biar cukup. Saya hapus atasnya aja, ini 56. Ya, nomor 7 toroida. Rumusnya gimana untuk toroida? Rumus toroida ini mu 0I per 2pi A, dimana A nya adalah jarak dari pusat sini ke pusat sini. Oke, hati A nya itu. Nah, dari garis merah ini ternyata sesuai dari pusat ke pusat dari bulatannya itu. Dah, jika garis merah di samping 2 cm, maka induksi magnetnya apabila kuat arus 2 ampere dan ada 10 lilitan. Nah, kalau ada ini rumus untuk 1 lilitan. Kalau misalkan banyak lilitan, teman-teman tinggal kali N gitu. N itu adalah banyak lilitan. Nah, spidolnya sudah mau pingsan dari tadi, belum isi ulang. Oke, lanjut. Berarti nomor 7 kita tuliskan rumusnya. B sama dengan mu 0I 2pi A kali N. Karena ada lilitannya. Mu 0 itu 4pi kali 10 pangkat min 7.
kuat arusnya berapa di sini? 2 ampere per 2 pi A. A-nya adalah 2 cm ini berarti. 2 cm. Cm ke meter naik 2. 10 pangkat min 2. Lilitannya ada 10. Nah, udah, tinggal coret 2 pi sama 4 pi. 2 ini habis. Udah, berarti 2. Ini 10 pangkat 1 berarti kan? Dari tadi 10 pangkat min 7 sama 10 pangkat min 2 hasilnya 10 pangkat min 5 sama 10 pangkat 1 berarti 10 pangkat min 4. Oke, ini besar induksi magnet di toroida untuk nomor 7. Oke, jelas ya. Terakhir nomor 8 selenoida. Jika ada 10 lilitan, maka besar induksi magnet di ujung. Nah, selenoida kalau di ujung mu0i 2L. mu0i 2L. Kalau ada lilitannya tinggal ditambah N. Oke, di sini ditanya di ujung. Berarti kita pakai rumus ini. Sehingga B-nya mu0i 2L. mu0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya berapa di sini? Nih, 2 ampere. 2L. L-nya di sini gak diketahui. Misal L-nya ini 4 cm. Nah, udah, berarti 4 kali 10 pangkat min 2. Coret 4-nya. Berarti coret 2-nya 10 pangkat min 5. Untuk lilitannya kurang di sini 10 lilitan, berarti dikali 10. Berarti 10 pangkat min 4 Tesla. Jelas sampai di sini? Karena ini soal tadi gak ada L-nya, ya berarti L-nya dibiarkan L aja. Berarti jawabannya gini. Ini kan barusan ditambahi. Misalkan ternyata memang gak ada L-nya, berarti jawabannya ada L-nya. Berarti B-nya, wow, habis. B-nya berarti mu0i ini ya, 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 2 per 2L gitu aja. Karena L-nya gak ada. Kali 10 lilitan. Coret 2-nya. Udah, berarti berapa ini? Ini juga kurang pi ya, sorry ini. Ini berarti pi kali 10 pangkat min 5 ini. Nah, pi kali 10 pangkat min 4 Tesla berarti. Kalau yang di sini berarti coret 2-nya. Berarti 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 6. Berarti jawaban akhirnya 4pi kali 10 pangkat min 6 Tesla. Jelas sampai di sini teman-teman? Oke. Mungkin itu dulu siang hari ini. Terima kasih sudah nimbrung. Semoga ada manfaatnya terkait induksi magnet, baik kawat lurus, kawat melingkar, toroida atau selenoida. Terima kasih. Assalamualaikum.